Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini kita akan sama-sama meresum atau merangkum materi yang sudah kita bahas di bab 7 tentang teknik integrasi. Yang pertama, kita di 7.1 kita sudah membahas tentang aturan integrasi dasar, di mana di situ kita sudah membahas secara lengkap tentang integral baku. Integral baku itu digunakan kenapa? Karena sudah ada solusinya. Integral baku sendiri itu ada 5 bentuknya. Yang pertama bentuknya adalah integral konstanta dan integral pangkat. Untuk konstanta cuma ada satu tipe, sedangkan untuk integral konstanta itu ada 2 tipe, di mana pangkat yang pertama itu bernilai -1, sedangkan pangkat yang kedua itu tidak sama dengan -1. Selanjutnya tipe yang kedua dari integral baku adalah integral dari eksponensial. Di situ ada 2 tipe. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah integral trigonometri. Di situ ada 8 tipe. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu adalah integral dari aljabar. Di situ ada 3 tipe, dan yang terakhir adalah integral hiperbolik, yaitu ada 2 tipe. Untuk tiap-tiap tipe Anda bisa baca kembali seperti itu. Selanjutnya kita sudah membahas di 7.2, yaitu tentang integral parsial. Kalau integral baku kita hanya menggunakan metode substitusi biasa, permisalan biasa dengan menggunakan satu permisalan, maka beda dengan integral parsial. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan substitusi ganda. Jadi ada unsur U dan ada unsur V, seperti itu. Nah, di sini untuk integral parsial ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah untuk integral tak tentu, kemudian yang kedua adalah integral tentu, dan yang terakhir adalah integral berulang. Untuk integral berulang, jadi di sini permisalannya juga dilakukan secara berulang. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan biasanya digunakan rumus reduksi atau rumus pengurangan. Nah, kemudian kita lanjutkan di bab 7.3. Kita membahas lagi lebih detail lagi tentang integral trigonometri. Nah, untuk integral trigonometri di sini bentuknya ada 5. Ada 5 bentuk. Yaitu bentuk yang pertama berkaitan dengan integral sin ataupun integral cos. Anda di sini harus bisa dan harus mampu membedakan kapan Anda menggunakan identitas Pitagoras dan kapan menggunakan identitas setengah sudut. Jika pangkatnya dari sin ataupun dari cos itu adalah bilangan ganjil, maka identitas yang Anda gunakan adalah identitas Pitagoras. Akan tetapi jika n-nya adalah bilangan genap, maka yang Anda gunakan adalah identitas setengah sudut. Nah, selanjutnya tipe yang kedua itu adalah integral dari sin dan cos. Masing-masing punya pangkat m dan n. Dan di situ Anda juga di sini adalah kombinasi dari yang pertama tadi. Anda harus menentukan kapan Anda menggunakan identitas yang Pitagoras maupun identitas yang setengah sudut. Selanjutnya yang tipe ketiga itu adalah integral dari sin dan cos. Di sini ada 3 tipe lagi, dipecah lagi jadi 3. Integral dari sin cos, kemudian sin dan cos. Selanjutnya yang keempat itu adalah integral dari tangen dan integral dari kotangen. Dan yang terakhir ini adalah integral dari tangen dan sekan, kemudian kotangen dan kosekan, seperti itu. Nah, yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang 7.4, yaitu tentang integral substitusi yang merasionalkan, di mana di sini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama itu ada hanya melibatkan unsur x-nya saja. Kemudian yang kedua di situ melibatkan unsur x kuadrat. Untuk yang melibatkan x kuadrat itu masih dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama akar dari x kuadrat a kuadrat minus x kuadrat. Kemudian tipe yang kedua akar dari a kuadrat plus x kuadrat, dan yang tipe ketiga adalah akar dari a kuadrat min x kuadrat. Dan yang terakhir adalah tipe dari a kuadrat plus x kuadrat plus bx plus c.
Nah, demikian rangkuman kita dari bab 7.4. Maaf, untuk bab 7 yaitu tentang teknik integrasi. Jadi harapannya setelah materi ini usai, Anda sudah bisa yang pertama tentang integral baku. Jika ternyata yang Anda temui bukan integral baku, maka Anda harus bisa membuat dia menjadi integral baku. Kemudian yang kedua, ternyata pada saat Anda menggunakan metode substitusi tidak bisa, Anda harus menggunakan substitusi ganda, yaitu dengan integral parsial. Selanjutnya Anda juga harus mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang integral trigonometri, dan yang terakhir adalah integral dengan substitusi yang merasionalkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus selalu berlatih dan berdoa agar diberi kemudahan saat mengerjakan soal-soal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.